Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum dimulai mungkin ini mic sound system coba di Pak Win ya, Pak Win. Suaranya kurang lebih enak. Pak Win barangkali ahlinya. Ya, mohon maaf. Pertama bersyukur pada Allah, kedua kita ketemu dan mudah-mudahan sehat. Terima kasih semua jamaah, juga Pak Mutib dan Pak Haji Bapak yang saya muliakan. Kesempatan hari ini kita santai, mudah-mudahan gak ada yang ngantuk. Walaupun terkadang kita digoda setan untuk ngantuk, tapi menghilang rasa kantuk ini kita hibur dengan semangat dah. Mungkin udah karena nggak ngerokok dan juga nggak ngopi, ada. Jadi yang bagi yang merokok silakan, yang mau ngopi, ya kan. Yang penting kesempatan ini kita tetap tolong ilmi, yang nggak harus banyak-banyak ilmu yang kita kaji, yang penting bermanfaat. Bidini wa dunya wa akhirah. Amin. Salawat salam sama-sama kita baca. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita malam hari ini masih membahas kitab Bidayatul Hidayah. Tema kita hari ini bab adab dukhulil khala. Bab yang membahas tentang etika masuk WC, etika masuk toilet. Jadi masuk toilet itu ada tata keramanya. Faidah qasata baital ma', kalau kalian pengen masuk ke toilet, baital ma' itu artinya hammam bahasa Arabnya, toilet. Wa huwa maka qadul hajat, yaitu tempat untuk membuang hajat, min baulin air kencing, wa baitin berak. Nah, itulah kira-kira ya. Li qadul hajat, untuk menunaikan hajat. Hajat apa? Kencing dan buang besar gitu. Al-Bairi atau hajat yang lainnya. Faqaddim bidukul rijlakal yusra. Maka kalau masuk toilet, kaki kanan atau kaki kiri? Nah, kiri. Faqaddim, dahulukan bidukul masuk, rijlaka kakimu al yusra yang kiri. Masuk kaki kiri. Ini kelihatannya sepele, tapi kadang kita masuk toilet kaki kanan, masuk musola masjid kaki kiri, kebalik. Kalau ke masjid kaki kanan, kalau ke toilet kaki. Au badil hal Allah qata'ta, ya. Badal hal qata'ta. Wa fil huruf rijlakal yumna. Ketika kita keluar, ingat ya, masuk kiri, keluar dari toilet kaki kanan. Sebaliknya dia, kata itu orang kiri. Katanya kencing aja. Wala tastahib, air la lazim, jangan dibiasakan syai'an sesuatu alaihi ismullahi ta'ala wa
ketika masuk di dalam toilet nggak boleh menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Saking rajinnya di toilet baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, orang gila. Jadi kalau di toilet jangan baca sholawat, nggak boleh deh. Kan saya lagi ngapalin Pak Ustaz, nggak boleh. Ngapalin nggak boleh. Wala tadkhul, jangan kalian masuk fihi hasirur roksi, ya. Fihi hasirur roksi ayat kasifau bila satrin wa yafi bil adab satru bil kam lil amni min adil jinni kama qad. Nah ini kalau bisa kita masuk toilet, biasanya kan kita peci kita lepas ya. Tapi kalau ini di kitab ini masuk, kalau bisa jangan lepas peci. Kalau pakai topi ya topi pakai aja. Kalau pakai udeng-udeng ya pasti nggak boleh dilepas. Ini ada tujuannya ternyata. Jin itu senang kalau melihat kita itu telanjang bulan. Jangan sampai kepala kita itu dibuka maksudnya. Penutup kepala, bisa topi, kita olahraga nih. Olahraga pagi besok Pak D program olahraga Esra nomanya dalam sepakat tentang program mancing dulu, lama-lama mancing konde menurut saya. Jadi besok kita jalan-jalan habis subuh ya, gaspol, habis siap. Kita ngopi di Bintaro. Ya. Enggak, kalau jam 6 kan enggak kesiangan. Ya. Ini baru mana kan ini? Besok kita gitu ya, misalnya kita lagi pakai topi, kita kencing, topi jangan dilepas. Memang itu etikanya aja. Biasa kita kan peci kita taruh dulu gitu ya. Padahal karena takut jatuh, takut basah dan lain sebagainya. Tapi secara adab, ya namanya adab nih dalam kitab ini ya, menurut Imam Ghazali pakai aja. Wala hafil qadamaini, wala hafil qadamaini artinya bila na'lim, sebaiknya masuk ke toilet itu malah pakai sandal. Wa khafil tafid minan najasa, takut supaya kaki kita itu kena najis, maka malah sunahnya pakai sandal, malah jangan dilepas. Tapi kalau masuk musola masjid sandal pas. Barang siapa masuk masjid atau musola pakai sandal itu bocah keblinger. Kalau masuk toilet pakai malah. Suruh pakai. Kalau di mall iya dipakai ya, kalau di rumah mau dipakai. Oh, kalau di rumah kan karena memang sudah nggak pakai, nggak ada masalah. Kalau di mall dipakai. Tapi ada juga memang di rumah juga disediakan sandal ada juga. Ya, masing-masing dan masing-masing. Kalau memang kita udah merasa bersih ya nggak usah. Tapi yang dimaksud tempat umum, ini toilet umum. Ya. Wakul indah dukhul, maka katakanlah ketika masuk aili matasuli libabihi wa in bauda mahala julusi anu fa in tarakta hatta dakhalta faqul biqalbika bismillah. Ketika masuk ini memang perintahnya baca bismillah. Tapi sebelum masuk ya, sebelum masuk itu baca bismillah boleh. Nanti ada hadis yang tidak pakai bismillah. Ya ada. A'udzubillah, bismillah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Ai aqtasimu billah. Ketika mau masuk toilet, khawatir di toilet meninggal dunia. Ada nggak orang meninggal di toilet? Ada. Pleset. Minar rijzi an-najasi. Berlindung dari Allah dari rijz. Rijz itu keji. An-najasi najis. Bikasri roh. Rohnya dikasroh. Fil kalimatil ula ar-rijzi. Wa kusiro nun, nunnya di kusiro di kasroh, berarti nijzi. Tulisannya yang kedua, wasayakumul jin bihima, ada huruf jinnya, dua-duanya ada jin, ada rijzi, ada nijzi, najis. Al-mubisi yang buruk, al-mubisi yang memburukkan.
bidomi fasayakun fakusra alladhi yaqumun nas bil khubsi ayyaqu bi wuquhi. Jadi ketika kita masuk harus minta perlindungan dari Allah, ya, dari segala keburukan. Yang keburukan itu diciptakan oleh jin dan sebangsanya itu. Maka kalau di kamar mandi jangan lama-lama, Bi. Ini bocah-bocah sekarang nih kalau mandi kamar mandi lama banget. Jangan nongkrong dulu. Oh, nongkrong dulu. Iya. As-syaitoni, banyak setannya, Bi. Ar-rajimi, yang terkutuk. Ai al-ba'idi minar rahmah, jauh dari rahmat. Wa fi riwayat Ibnu Adwin, Allahumma inni a'udzubika minadz. Ini bedanya nih. Ada yang nggak pakai Bismillah, tapi Allahumma sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rijsi. Nah, ini yang satu. Minar khubusi wal khaba'is. Kalau yang dihafal itu ya? Apa coba yang dihafal gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusi setan cowok, khaba'is setan cewek. Ustaz, alat salat. Ya Allah. Ini sahabat saya mau datang Darul Ustaz di Sumirat Ibrahim, sarjana agama. Alumni pondok pesantren 6 tahun. Darul Nyadah Cipini. Ya, biasa. Tangga rumahnya di Mencong, ya. Silakan Pak Ustaz. Kopi, bikin kopi yang panas, Bi. Kok sini, Ustaz. Kopi panas. Ini ada ayam fried chicken. Ustaz, makan aja. Itu dari Pak D. Ya, lanjut ya. Wa indal khuruji, dan ketika keluar dari kamar mandi, ayat insyirah min baitil ma, berpindah dari baitil ma itu artinya rumahnya air. Rumahnya air ya kamar kecil itu. Bi ayyakuna kharijan anhu, yaitu adanya dia keluar dari kamar mandi. Baca apa? Ikutin saya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini. Semoga diampuni Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku ma yu'dini, yang bikin saya sakit. Orang yang nggak bisa berak sakit nggak? Yang nggak bisa kencing sakit atau sakit? Bisa dioperasi untuk kemaluannya. Yang nggak bisa berak, jangan berak, nggak bisa kentut aja, bisa bahaya, MRB. Maka kentut itu nikmat sebenarnya, kalau kentut pada tempatnya. Kalau di depan orang main kentut, kecuali depan bini ya. Ada suami yang demen banget kentut depan bininya. Demikian juga bini main berat aja depan lakinya. Ya untung udah jadi laki bini. Lah kalau pacaran mau malu itu. Lagi pacaran makdud gitu ya, malu kan. Ini teksnya ini dari Imam Ghazali dalam kitab Bidayah. Tapi kalau yang kita hafal apa? Kalau dari toilet yang kita hafal, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Itu yang populer Imam Syafi'i. Kalau ini kitab Bidayatul Hidayah beda redaksi doang. Milih aja yang udah dihafal ya Ustaz. Saya mau masuk, bacanya apa tadi? Ketika masuk apa? Pas masuk tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Bersyukur pada Allah, adhaba yudhibu idhab, menghilangkan, ani atasku, anil adza dari semua penyakit, wa afani, maka orang yang nggak bisa berak itu jadi penyakit. Bang Udin, wa afani ngasih kesehatan, habis berak enak apa enak? Enak Pak, plong, lega. Kencing coba ditahan deh. Udah dari Jakarta ke Padang berapa kali ujian?
Nah, kencing nggak boleh ditahan dah. Di bis carilah bis yang ada kencingnya. Nah, ada deh bis, ada kencing. Kalau bisnya 125.000 nggak ada, yang ada kencing. Saya kemarin dari Jawa itu naik 260.000. Itu udah ada merokok, smoking area ada. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Ini Muqtadiin, kitab Bidayah. Berat ini Ustaz kitabnya. Wa aqafi ma yang fauni, dan telah aku yang itu bako itu menetapkan fi kepada diri saya ma yang fauni, apa-apa yang bermanfaat untuk saya. Jadi buang air itu manfaat. Semalaman ada nggak yang nggak kencing tidur pada isya sampai subuh? Ada yang nggak kencing? Berarti nggak sakit gula. Tapi kalau Ebi kencing dulu karena ngopi 5 kali, apalagi minum teh manis, itu dikit-dikit bangun kencing. Tapi ada juga yang nggak bisa, nggak bangun dan nggak kencing. Cakep juga itu kalau kuat. Pada isya sampai subuh nggak kencing. Nggak juga. Pempes tetap kencing. Pempes. Iya. Itu baru pakai pempes. Apa yang dimaksud mayan faun itu? Wa quwwatul maqbul. Kita ini kuat makan makanan, wal masyrub minuman. Kita kan kuat makan minum. Tapi kalau misalnya makan minum doang perut penuh nggak bisa buang air, bahaya. Wa yusannu, disunahkan ayakula, berkata siapa? Seseorang inda dzalika, atas hal itu aidon juga ghufranaka. Nah ini baca ghufranaka tadi. Semoga Allah memaafkan saya. Marrotaini boleh 2 kali, au salasan boleh 3 kali. Kama afadahul wanai, sebagaimana yang diibadahkan oleh wanai. Wayang bagi, dan sebaiknya anta'ud dan nubula. Nah, sebaiknya sebelum masuk ke toilet, kalian harus menyiapkan. Ya Ustaz minum. An-nubala, bukan nubula. An-nubala itu ay antahduro ahjarul istinja. Sebaiknya sudah bawa batu-batu istinja. Itu dulu kitab ini kan dikarang zaman Ibnen. Ini udah lama ini. Kitab tahun Imam Ghazali itu, semalam saya diskusi di kuliah S3 itu, beliau lahir 400 sekian Hijrah. Kalau di Masainya nggak nyampe 1111 tuh. Dan beliau umurnya 55 tahun Imam Ghazali. 55 doang. Tapi ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu umurnya 90 tahun. Imam besar kayak Ghazali aja umur 55. Ini ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Ini Bidayah Al-Munqidh minad Dhalal, ini Imam Ghazali. Ini tokoh sufi. Tokoh sufi bukan suka pipi, bukan. Pak Bambang ya. Sofa, Yasfi, Sofian itu yang bersih. Tasawuf artinya ilmu tentang membersihkan diri. Sebaiknya usia kita sudah belajar tasawuf pelan-pelan kayak gini. Sebenarnya kenapa sampai ke toilet diajar itu belajar kecil-kecilan. Bahwa Islam tuh agama yang sempurna, bukan ngatur haji doang yang urusan besar, duitnya besar, bukan ngatur umroh yang berbagi duit, bukan ngatur korban yang memang juga pakai duit, Pak De. Korban kalau nggak pakai duit nggak bisa. Kata Pak De Musiman, tahun depan siapa yang mau korban sapi, ngomong dari sekarang. Giliran udah deketnya pengen sapi. Nah, kenapa pengen sapi? Karena kambing harganya 5,5 juta. Kalau kambing 3,5 juta, dapatnya B. Nah, ini 3,5 juta dikaliin 7 sudah dapat 1 ekor sapi. Makanya mulai sekarang. Nah, pelajaran-pelajaran tasawuf tuh mulai dari kecil. Nanti dia Pak Haji ya.
cara duduk, cara ngaji, cara masuk musola, cara zikir, cara tidur, cara hubungan suami istri, itu ada nanti ketemu pelan-pelan. Tapi kalau ngaji langsung digaspol ini sampai udah ngantuk. Saya pengen membawakan pelajaran yang nggak ngantuk. Ini waktu kita seberapa jam lagi. Ya bismillah ya, pelan-pelan aja. Kalau orang istinja tuh Pak De mau masuk ke kamar kecil, andai kan nggak ada air, Pak De lagi di tengah hutan, Pak De ada proyek di tengah sawah, nggak ada bangunan, air mancur nggak ada, kemudian Pak De di situ ada bilik atau toilet umum lah yang nggak jelas, kita belum tahu. Tuh kalau di kitab ini Pak De suruh bawa batu, tujuannya bawa batu neng jerone kamar mandi nggak ada air. Itu kemaluannya setelah kencing nih bang, abang mungkin belum belajar kali ya. Itu setelah kencing itu pakai batu boleh Pak De. Batu dilap, tapi batunya jangan yang kasar, nanti kemaluan kita lecet, ribet urusan. Itu bukan berarti diusap-usap kemaluan. Ini nanti ada praktek, nanti ada lanjutannya. Jadi pakai tangan kiri, kemaluannya yang bekas netes air itu dengan 3 batu sudah cukup. Tapi boleh 5 batu, boleh 7 batu. Nah, tujuannya untuk apa? Ya itulah Islam. Karena di suatu hari dulu di negara-negara Iran, Irak, Arab Saudi, kan itu bukan batu mulu emang. Kenapa ngomongin batu? Karena emang batu mulu di Arab. Tapi kalau di Indonesia saya pernah begini Pak. Kalau kita ini kan ada tisu. Nah maka ada pertanyaan, boleh nggak Pak Ustadz istinja diganti tisu? Kalau di pesawat Bang boleh, Bang Udin, itu kencing kan nggak ada air. Kalau pesawat ada air, sampai pencet yang kanan. Memang dasar orang kampung nggak pernah naik pesawat, nyari air bingung, mana udah kencing telanjang. Dibuka nanya pramugari, kemaluannya lupa lagi nggak ditutup. Kata pramugari, wow gitu. Wow. Tapi orang yang masuk itu ini bukan wow, tapi ini alif katanya. Itu. Jadi kalau di toilet yang namanya pesawat adanya apa? Tisu. Boleh nggak? Boleh. Berak ada nggak air? Kan dia nggak ada mencret tuh bang. Kalau di pesawat dipencet push, ingat nih, kalau push apa artinya? Bukan push. Push itu didorong, push up. Push up. Push itu didorong, ditekan. Ketika ditekan dia bunyinya, cus gitu kan? Itu nggak keluar air, tapi keluar angin. Maka berak sama kencing kita langsung lari kemana tahu, ke tempatnya maksudnya. Di situ ada. Kalau nyari air nggak ketemunya hanya air terbatas. Ketika pipis bisa dipencet yang sebelah kanan, airnya hangat. Kalau tangan kita nggak cepat itu macruk itu sedikit doang. Maka kalau orang pinter, ceruk yang kanan, tangan kiri megang air, maka diteteskan ke kemaluan kita. Itu pun juga sedikit tuh Pak di pesawat. Maka kalau pergi haji umroh diajarin bagaimana wudhu, tayamum di pesawat. Tayamumnya kayak apa? Nah, itulah Islam Pak, luar biasa. Bagaimana sholat sambil duduk di pesawat diajarin. Bagaimana zikir singkatnya. Bagaimana wiridannya sebelum tidur. Maka ke pesawat 9 jam ke Mekah, ya tidur. Sebelum tidur baca apa aja ada wiridan. Itu ada pembimbingnya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum masuk ke ke toilet harus siap-siap. Itu tadi bawa perangkat. Kalau perangkat yang dibawa maksudnya tisu, ini bang, kalau di Jawa Timur, Jawa nih rata-rata kita ada sawah. Boleh nggak itu istinja diganti dengan daun? Kan kalau batu kasar tuh. Kalau saya dulu zaman kecil saya ngajinya tuh kita pakai daun apa aja, yang penting 3 lembar. Kan ada tuh di sawah, daun turi, daun jati. Tapi kalau daun jati sampai pakai istinja, gatel apa itu ya? Kan kasar dia, agak kasar.
lecet, ngeri. Ada daun yang halus-halus, daun mangga, itu kan 3 biji 3. Yang penting 3, nggak boleh 1 dipeper begitu doang, nggak boleh. Termasuk buang air besar, minimal 3. Itu kan zaman dulu yang nggak ada tisu. Sekarang sudah ada tisu basah, boleh nggak? Boleh. Nah itu ngajinya ngaji fikih kontemporer. Qabla qada'il hajah, sebelum melaksanakan buang hajat. Wal julusu lahu, dan duduk di situ ya. Wa alla tastanji'a bil ma, jangan istinja dengan air fi maudhi'i qada'il hajah. Kalau bisa istinjanya jangan di tempat duduknya itu. Maksudnya waktu di toilet. Kalau sekarang kan kita langsung nyiram gitu ya. Sebaiknya itu berpindah dari situ. Ini ada tujuannya nih. Ilam yakun ma'idan lidzalika li alla ya'udha alaihi rasyas wa yunajjisu. Maksudnya gini, kalau di situ juga ketika gayung bersandar dicipratkan ke kemaluan kita, itu moncrotnya ke badan kita lagi, berarti najis. Diusahakan itu ceboknya, maksudnya ceboknya itu tidak di tempat duduk itu. Kalau dibayangkan WC sekarang dengan WC zaman Kibenen, WC zaman Kibenen tahu nggak? Nggak ada air di situ pak. Jumbleng bahasa Jawa Timur, bahasa sini yang betul. Jambat. Itu kan jorok pak. Kan jorok itu kan. Di situ kencing di situ, yang kencing banyak orang, buang air di situ, terus istinjaknya di situ. Itu maksudnya takut moncrot lagi balik ke kita lagi. Itu fikih itu ngaturnya kayak gitu dulu. Nah sekarang udah canggih kan. Kita itu pun secanggih-canggihnya di kamar mandi kita, kalau bisa ceboknya jangan di situ. Siram aja, kita sambil duduk kan ada ember, ada keran nyalain, bersihnya di situ, itu lebih aman dari kecipratan najis maksudnya. Ini tujuan utama menurut Imam Al-Ghazali. Kalau kita nggak bisa mengamalkan ya, yang penting intinya terhindar dari najis itu aja. Wa antas tabri'a minal baul awil ghaiti aidon ba'da inqita'ihima. Antas tabri'a. Nah gini, antas tabri'a minal baul itu gini. Setelah kencing kalau bisa kita antas tabri'a minal baulnya apa? Bit tanah nuhi wan natri. Tanah nuh natri ini gini, dehem. Gitu. Kalau habis kencing udah selesai. Nah itu contoh. Kalau itu batuk karena rokok kalau itu, bukan dehem. Kalau dehem itu kencingnya udah selesai, 3 kali. Nanti kemaluannya sambil diurut, uratnya itu diurut ke bawah supaya air kencingnya habis. Terutama aki-aki. Karena kita merasa kencing, perasaan masih ada yang di dalam, bener nggak? Oh saya sering itu pak. Mungkin karena banyaknya sehari ngopi 5 kali 3 kali tadi. Jadi itu air kencing nggak total dia keluar, sambil diurut, boleh nggak? Boleh maksudnya gitu. Sambil diurut, sambil dehem. Ada yang lucu pak, dia ngajinya nggak dipraktekin Bang Udin. Kita lihat di bandara, nilai kencing di bandara ceritanya, atau di rest area. Saya sering lihat di rest area dia kencing, belum keluar air kencingnya oh ini goblok ini. Itu dehem itu setelah kencing, bukan sebelum kencing udah dehem duluan. Itu nakut-nakutin orang kalau itu. Atau dia mungkin di kamar mandi iseng kali, takut ada setan, dia dehem duluan. Jadi kencing dulu sampai bersih baru dehem. Itu tekanan perut kita ke bawah. Dia keluar sambil diurutin pakai jari-jari kita, tangan kiri ya. Berapa kali Bang Udin? Salasan 3 kali. Kan 3 kali. Kan kita mungkin izin Pak, sebelum ngaji mungkin nggak tahu. Tadi tuh DM itu nggak tahu. Jadi Bang Hotib yang lain, kalau nanti di bandara atau di toilet atau di masjid Bani Umar, masjid Imanuddin, kalau sama-sama tukang kencing, kan kencing penuh nih pas Jumat. Satu toilet itu kencingnya 10 orang.
Yang satu diem baik cepet banget kencingnya, yang satu lama karena ragu-ragu belum. Kalau udah yang dehem jangan marah, jangan baper. Oh itu ngaji kitab dia. Itu bedanya yang ngaji kitab, kencingnya pasti pakai 3 kali, ya 3 kali. Supaya tiris bahasa Betawinya, supaya tiris. Ngerti tiris lah? Kencingnya nggak ada yang sisa. Ingat, ada hadis yang paling banyak disiksa kubur itu yang kencingnya nggak benar, membersihkannya nggak bagus. Jangan sampai nggak bersih kalau kencing. Apalagi kalau kencing di jalanan nggak dicebok. Ini bahaya nih. Habis nggak ada air Ustaz. Kenapa nggak ada air? Kencingnya di tembok. Kenapa di tembok? Nah, Bang Udin baru sering ngencingin tembok. Kenapa di tembok? Karena sampingnya diskotik Pak Ustaz. Iya. Jadi kencing versi diskotik. Kalau kencing diskotik nggak ada airnya, tetap harus cari air. Kalau nggak ada air batu. Kalau nggak ada batu daun. Nggak ada daun tisu kan? Tisu dan. Jadi banyak alternatif. Ya. Minum Ustaz, kopi. Wa bi imraril yadil yusra. Cara ngurut kemaluan yang habis dehem tadi bi imraril yadil yusra, dengan mengulur pakai tangan kiri. Masa harus praktekin? Paham ya? Diurut tangan kiri. Nah, Bang Udin nanya, bagaimana kalau cewek Pak Ustaz? Kalau cewek dehem boleh juga, tapi ngurutnya bagaimana? Ya dia ada tekniknya. Nih kalau cewek kan dari atas kemaluan diurut ke bawah. Sama kayak orang yang sakit anyang-anyangan, tahu nggak anyang-anyangan? Anyang-anyangan itu rumusnya karena kencingnya nggak lancar, salah minum, itu boleh dikasih minyak kayu putih di atas kemaluan kita kanan kiri. Saya dipraktekin nih demi Allah. Waktu naik kereta dari Jakarta ke Jawa, saya anyang-anyangan dari Cirebon sampai Jawa Tengah. Tapi waktu di Jawa Tengah ada penolong petugas kesehatan, ada apa Mas? Saya anyang-anyangan, diajari seumur hidup saya hafalin sampai hari ini. Pakai minyak kayu putih kanan atau remason. Kalau remason kan parah, panas kan. Kayu putih aja sebelah kanan, yang banyakkan dikit. Kemudian diurut pakai tangan kita, tangan kiri dan kanan. Insya Allah nggak lebih dari 5-10 menit, anyang-anyang hilang. Terus pengen kencingnya makbrol gitu. Nah itu ilmu Pak, ilmu kudu itu. Nah berarti cewek kan sama, ujung-ujungnya dari kanan kiri sini juga kan dia ditekan ke bawah. Itu sunahnya. Kenapa? Karena nenek-nenek, umur nenek-nenek ini mau kencing, mau ke toilet, baru 2 meter udah muncrat duluan. Ini udah penyakit tuh Pak. Ada ibu-ibu waktu itu jemaah haji di Musdalifah, wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina. Itu kan toiletnya bahaya Pak. Kalau toilet hotel sih kecil lah, aman. Toilet di wukuf Arafah itu kan antri panjang. Karena saking antrinya kencing di situ, berak di situ. Ada nggak? Ada. Yang umur 60-70 ke atas waktu jamaah haji. Karena nahan kencing. Makanya kalau ada orang muda, orang tua dahuluin aja. Tapi bagaimana mendahuluin? Entah dulu makan perut aja, udah pengen berak kan. Ya makanya ada ilmunya. Kalau yang bangun malam, yang biasa bangun malam jam 3 masih sepi, enggak juga. Jam 3 udah antri. Pengen sepi lagi setengah 3, pengen sepi lagi jam 2. Sama kayak mau nyium Hajar Aswad. Orang mau nyium Hajar Aswad jam 9 pagi rame. Ntar nunggu siang Johor rame, nggak jadi nyium Hajar Aswad. Asar rame, nggak jadi. Maghrib rame. Jam berapa dia nyium Hajar Aswad? Wah, gua bela-belain gua nggak tidur nih, gua pengen nyium Hajar Aswad. Jam 1 malam masih rame juga Pak. Yang namanya musim haji itu mau jam berapa aja itu tawaf nggak ada berhentinya. Nggak ada istilah selama orang masih tawaf ke Ka'bah, dunia ini nggak bakal kiamat Bang. Ini sampai hari ini Abang coba datang ke Arab, itu orang tawaf, coba lihat aja yang online, yang TV online, setel Mekah live gitu. Itu yang tawaf banyak banget, 24 jam Bang. 24 jam. Ini termasuk bapaknya, mertuanya Pak Jamat. Bang, itu mana Bang Ujang, mana Ujang? Ya, berarti orang tuanya, nah itu lagi umroh.
Ya doain aja mudah-mudahan sehat, ya udah sepuh, mudah-mudahan dibimbing sana, berikan kekuatan. Karena memang umrah itu kan fisik, Pak. Walaupun umrah itu lebih ringan daripada haji. Kalau umrah itu apa, Pak? Hanya ihram, nawaitul ihram, nawaitul umrah wa amantu billahi ta'ala, labbaik Allahumma umratan, pakai kain, sholat sunnah, berangkat dia ke Mekah, ke Ka'bah, tawaf 7 kali. Tawafnya sama 7 kali. Habis tawaf 7 kali, sa'i, Safa Marwah 7. Habis sa'i apa? Ustaz, tahalul, potong rambut, selesai. Kalau umroh mah, Pak De, kalau umroh gampang. Kata Pak De, umrohnya gampang, bayarnya ini yang. Tapi kalau mancing bisa, Pak De. Kena-nih aku, aduh. Itu celoknya karena arisan pertama untuk duluan, Pak De. Ya, Pak De. Jadi kalau tawaf tuh enteng, nih yang tawaf bisa berapa kali? Sekali tawaf 9 hari itu minimal 2-3 kali bisa. Tapi orang umroh itu banyakkan apanya? Banyakkan ziarahnya daripada umrohnya. Umroh bikin sekali tawaf kudum, tawaf kedatangan, habis itu jalan-jalan city tour Mekah, ya kan, muter-muter di Tamasa di Mekah. Habis itu city tour ke Madinah. Di Madinah paling dia nyobain sholat gak nyampe arba'in. Sholat jamaah di Masjid Nabawi paling 3, 4, 5 hari. Habis itu balik lagi ke Mekah untuk tawaf yang namanya tawaf wada, perpisahan. Pertama tawaf kudum, tawaf wajibnya. Yang pas mau pulang tawaf apa Ustaz? Wada. Tergantung travelnya. Kadang dia baru datang Mekah langsung bikin umroh. Setelah selesai bikin umroh lari Madinah. Dari Madinah selesai ibadah dan city tour. Ada juga yang pulang dari Madinah, bandara Madinah. Tapi ada juga yang pulang dari bandara Jeddah. Ya itu tergantung travelnya ya, paketnya seperti apa. Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya fa'ab'id an uyunin nadirin, maka jauhilah an uyunin dari intip an nadirin, orang-orang yang lihat. Jadi kalau kencing jangan sampai diintip orang. Mentang-mentang lo main brodol aja, bodo amat, ada yang lihat juga, nggak boleh. Kencing intinya nggak boleh sembarangan. An uyunin nadirin, dari mata-matanya orang yang lihat. Memang kadang-kadang di kantor begitu ya, kamar mandi jadi nggak dikunci, kencing aja. Alah Pak Ustadz, ini kan laki-laki semua, barangnya sama. Sekalipun laki-laki semua, tetapi tidak boleh sembarangan. Itu maksudnya. Bihaitsu la rosak suka, yaitu di mana satu ketika tidak dilihat seseorang di antara kalian. Wahada al-ibadu, ini perlu dijauhi. Afdalu, lebih afdal minal ibadi anin nas, yaitu menjauhkan diri kencingnya itu dari manusia. Ila haitsu la yasma, supaya tidak didengar kencingnya, cerot-cerotnya itu, buang air besar. Lil khariji, bagi orang yang keluar, minhu, dari hal itu, sautun, ada suara. Udah berak, mules, makan pedas lagi. Biasanya gimana? Pertama berak suaranya. Suaranya lucu kan kalau orang buang air. Itu kalau bisa orang lain jangan boleh dengar, gitu maksudnya. Ya, Masya Allah. Islam ini luar biasa ya. Ngatur yang gini. Wa ingkung tapi soro, maka apabila kalian adanya di tanah lapang. Sohro apa betan sahara. Aufil buyan, atau di gedung-gedung bangunin. Fa'awil an uyunin nadirin, tadi tuh. Jangan sampai orang lain lihat. Wastur, maka tutuplah bisain dengan sesuatu. Yasturu aurata amman yamurru alaika wa ilam yakun ahadun walayati az-zujaj. Yang bisa menutupi aurat kita dari orang yang lewat ketika kita kencing itu, wa ilam yakun, apabila tidak memungkinkan adanya hadun seorang, walayati, dan tidak cukup az-zujaj. Zujaj itu apa? Kaca ya. Kalau andaikan terpaksa nggak ada apa-apa, tutupi pakai kaca, itu darurat. In wajadtahu, apabila kalian mendapatkannya, sawaun wajadtahuna kasatiro qiblah aula idan jalasa fi wasti makanin wasi'
Fa'inkan nabi bina'i muskin au yumkin adat tasbihi kafasatru ainul ayun. Boleh juga ditutup kalau memang sifatnya terpaksa. Apa yang ada di depan kita ini boleh sebagai penutup. Wala taksib aurataka, jangan kamu buka auratmu qoblal intiha ila maudhil julus, sebelum kamu selesai ke maudhil julus, tempat buang air itu. Maksudnya apa itu? Kalau bisa jangan telanjang duluan sebelum duduk di tempat toiletnya itu. Duduk, ya artinya ya urutannya apa Pak Iin? Urutannya ya telanjang dulu baru duduk kan ya. Wala tastaqbili syamsa walal qamar. Tidak boleh orang buang air itu menghadap ke matahari dan bulan. Wala tastaqbil kiblah, tidak boleh menghadap kiblat. Kemudian kencing ngadep kiblat, hindari. Enggak boleh. Mantatin kiblat ngadep ke timur juga nggak boleh. Mana yang boleh? Selatan dan utara. Jadi kalau kencing ngadep ke utara atau selatan, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh mantatin kiblat. Itu yang dimaksud mana tadi? Wala tastadbir huma, tidak boleh membelakangi. Nah, itu khusus orang yang buang air. Itu kan adab ya, adab yang diajarkan oleh agama kita. Wala tajlis, janganlah kalian duduk liqodoil hajat, ketika membuang air fi mutahaddisin nas. Jadi kalau lagi apa namanya buang air tidak boleh sambil bicara, diusahakan sambil ngobrol. Masa buang air besar sambil ngobrol? Tapi biasanya kencing ini, ngobrol mulu. Tapi kalau buang air besar sambil ngobrol kebangetan juga ya. Wala tabul, dan jangan kalian kencing. Wala tadawwud, jangan kalian berak. Fil ma'ir raqib, ini Bang Udin, di air yang tergenang. Adek, ini tukang mancing nih gawat nih. Air yang tergenang, paham ya air tergenang ya? Dia air nggak boleh main kencingin aja, nggak boleh. Ini etika. Hah? Iya. Ini tukang mancing nih, jangan kencing di air yang tergenang. Maksudnya tergenang itu dia nggak mengalir dan jumlah airnya sedikit. Tapi kalau air yang beludak, airnya banyak, ya sebenarnya nggak apa-apa, ya kan? Barangkali itu yang paling penting sedikit karena sudah waktu. Jadi boleh tanya jawab. Kesimpulannya Bapak sekalian, Islam ini ngajarin dari yang perkara kecil, termasuk nanti kita akan ketemu cara wudu, sunahnya wudu, baca apa aja di wudu. Kenapa wudu itu harus pelan-pelan? Kenapa airnya harus ngucur? Nanti ada. Tapi kalau terkait dengan pipis ini atau buang air, intinya tadi apa Bang? Pertama masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ketika masuk harus baca doa, pas keluar juga harus baca doa, pas masuk usahakan masih pakai penutup kepala kalau pakai, kalau lagi nggak pakai ya nggak apa-apa. Itu ada tujuan-tujuannya. Kemudian diusahakan tidak cebok di tempat itu kalau itu jumbleng tadi. Tapi kalau WC-nya WC sudah modern nggak apa-apa. Tapi karena disunahkan berarti kita pindah dari tempat buang airnya disuci. Kemudian tidak boleh menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap matahari, tidak boleh menghadap ke bulan. Itu kencing menghadap ke bulan bagaimana prakteknya? Bulan adanya gimana? Berarti kencingnya dimuajir ke atas gitu. Itu bahasa kitab ya. Tidak boleh ngadep lisamsi wala lil qamari, ya kan? Ya ini malu lucu-lucuan. Tapi yang dimaksud enggak boleh ngadep ke timur juga. Ya kan juga ada di timur tuh. Iya, niat ngencingin matahari kali. Yang dimaksud ngadep ke timur itu berarti membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Ya barangkali itu mudah-mudahan manfaat walaupun sedikit. Terima kasih kita kepada Imam Al-Ghazali yang mengarang Bidayatul Hidayah. Ini sudah Bidayatul Hidayah ini targetnya Pak, nanti untuk pembersihan jiwa. Dari yang kecil itu nanti membersihkan jiwa. Sedikit ditaati, yang nggak boleh pelan-pelan gitu dijalanin.
dalam rangka kita menggapai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama kita ketemu yang tinggi-tinggi. Jadi jangan ngecilkan yang istinja, jangan jika tentang wudu, tayamum, jangan-jangan malah praktek wudunya masih salah, tayamumnya masih salah. Nah ini besok ada praktek ya. Begitu, mohon maaf lahir batin, sama kita tutup dengan baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Afuin Allah muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.